85 juta pekerjaan akan digantikan oleh mesin. 2025, 4 tahun lagi akan terjadi revolusi besar-besaran. Halo, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak muda Indonesia, teman-teman, rakyat Indonesia secara keseluruhan. Teman-teman, tahun lalu saya membaca sebuah laporan yang menggelisahkan saya tentu saja, dan mungkin juga akan menggelisahkan teman-teman. Yaitu laporan dari suatu lembaga namanya World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia, forum tempat berkumpulnya para ekonom, para pengambil kebijakan, pemerintah, DPR dari seluruh dunia, ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli sosiologi. Dalam laporan itu disebutkan, nggak lama lagi, di tahun 2025, 4 tahun lagi, nggak terlalu lama, 85 juta pekerjaan akan digantikan oleh mesin. Kita tahu bahwa kita sekarang ini sedang dihantam oleh pandemi virus corona. Ini sebuah pukulan yang dahsyat terhadap dunia lapangan kerja. Setelah sebelumnya kita mengalami proses disrupsi atau kocok ulang dunia pekerjaan karena adanya digitalisasi. Katanya nih, menurut laporan The Future of Jobs atau pekerjaan-pekerjaan masa depan, sebanyak 43 perusahaan yang ada yang terlibat dalam survei itu mengatakan bakal mengurangi tenaga kerja gara-gara mereka harus melakukan integrasi teknologi. 41% lainnya berencana untuk memperluas penggunaan tenaga kerja kontrak untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu, dan 34% bilang bahwa mereka akan melakukan proses memperluas lapangan kerja karena integrasi ekonomi ini. Pertanyaannya, kira-kira pengaruhnya apa sih buat kita semua, buat kamu-kamu yang sekarang sedang sekolah, sekarang sedang kuliah, yang di tahun 2025 sebagian besar sudah akan lulus. Yang kamu pelajari sekarang, akuntansi. Yang kamu pelajari sekarang, teknik. Yang kamu pelajari sekarang, hukum. Yang kamu pelajari sekarang, manajemen, sastra, sejarah, filsafat, politik. Kira-kira kena dampak nggak sih kalau di tahun 2025, 85 juta pekerjaan akan diganti oleh mesin? Sebenarnya apa yang terjadi? Dan akan terjadi sehingga kok bisa-bisanya terjadi proses integrasi teknologi yang membuat 85 juta pekerjaan akan hilang. Teman-teman sekalian, selain memang karena faktor pandemi, tadi disebutkan bahwa kita sebelumnya, terutama sejak 2011, sudah dikenal fenomena yang disebut sebagai transformasi digital dan transformasi biofisik. Apa itu? Itulah yang kita kenal sebagai revolusi industri keempat atau Revolution 4.0. Pasti teman-teman pernah baca, pernah dengar obrolan, pernah ikut diskusi tentang ini. Pak Presiden juga berkali-kali berbicara tentang itu. Proses ini adalah proses yang lahir dari perkembangan teknologi, teman-teman. Teknologi yang bisa mempermudah hidup kita, tapi kalau kita nggak siap juga bisa mempersulit hidup kita. Mempermudah karena apa? Karena dengan adanya perkembangan teknologi ini, teman-teman sekarang bisa berkomunikasi lintas negara, bisa rapat lintas ruang, bisa ngubungi teman dengan cepat meskipun jaraknya jauh. Revolusi ini sebenarnya bukan cuma sekedar revolusi digital. Enggak. Kalau revolusi digital itu revolusi 3.0.
Tapi sekarang ini kita sedang mengalami revolusi industri 4.0. Di mana revolusi digital atau rekayasa digital ya, yang melahirkan handphone, yang melahirkan media sosial yang kita nikmati setiap hari itu, sebenarnya ada dua jenis revolusi atau rekayasa lain yang berdampingan dengan revolusi digital, yaitu rekayasa atau revolusi atomik. Dan satu lagi revolusi atau rekayasa biologi. Nah, rekayasa atomik, rekayasa biologi, rekayasa digital ini kalau kita pers ya, revolusi digital dan revolusi biofisik. Apa itu maksudnya? Yaitu suatu kerja-kerja inovasi teknologi yang lahir dari ilmu pengetahuan, dari sains, ya, yang memungkinkan orang bisa mengubah satu benda menjadi benda lain dengan cara merekayasa atomnya. Saya punya teman, seorang ahli rekayasa atomik, khususnya namanya teknologi nano, yang bisa merekayasa air. Rekayasa air ini bisa bahkan membuat ikan tawar dan ikan laut hidup bareng di dalam air yang sama. Karena atomnya pada skala yang sangat kecil sudah direkayasa. Itu saja sudah bisa kita bayangkan. Nanti industri perikanan kita akan berubah loh teman-teman. Ya, bahwa di kolam yang sama ikan laut dan ikan tawar bisa bareng-bareng. Karena airnya sudah direkayasa. Contoh sederhana itu. Contoh yang lain, ada orang Indonesia yang kuliah di MIT melakukan rekayasa atomik. Dari selembar kain, dia bisa buat piano, bisa buat organ. Kamu bayangkan deh, kalau suatu saat kain ulos kamu, sarung kamu, baju yang saya pakai, itu bisa saya pakai untuk memainkan piano. Itu adalah salah satu bentuk rekayasa nano pada level atomik, ya. Dan gabung juga dengan rekayasa digital tentu saja. Nah, kalau rekayasa atomik itu mengubah benda-benda yang kita pakai sehari-hari, yang bisa kita raba, bisa kita lihat, maka rekayasa digital mempengaruhi apa? Persepsi kita, mempengaruhi pengertian kita. Karena apa? Karena ada revolusi di teknologi kecerdasan buatan, ya, AI. Ada yang namanya quantum computing, ya. Ada namanya cognitive computing. Ini rekayasa yang berpengaruh terhadap cara kita belajar, cara kita baca, cara kita berkomunikasi dengan teman-teman kita. Saya kira teman-teman sudah akrab loh dengan ini semua, dengan fenomena ini ya. Bertahun-tahun nih Anda teman-teman punya akun Twitter, akun Facebook, akun YouTube. Dalam penjelasan saya diskusi Wake Up kemarin, saya sudah jelasin secara rinci tentang ini, ya. Ada satu lagi namanya rekayasa biologi. Nah, ini lagi sangat kencang teman-teman. Apalagi gara-gara pandemi, dengan rekayasa biologi orang bisa menemukan vaksin dengan cepat untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang kita rasakan sekarang. Tapi bukan cuma itu. Ada banyak rekayasa yang memenangkan hadiah Nobel oleh Jennifer Doudna. Rekayasa genetik yang bisa mengubah unsur-unsur biologis tubuh saya, tubuh kamu, untuk lepas dari penyakit yang mematikan, ya. Bukan cuma itu, rekayasa biologi juga memungkinkan suatu saat saya kamu makan daging bukan dengan menyembelih seekor sapi, bukan dengan menyembelih seekor ayam, tapi cukup dengan mengambil sel intinya sapi, sel intinya ayam, ditaruh di laboratorium, kemudian dari sel inti itu, laboratorium itu akan bekerja menumbuhkan daging sapi dari sel inti sapi, daging ayam dari sel inti ayam, dan kita bisa makan. Daging asli, bukan daging buatan, karena diambil dari stem selnya, atau sel punca, atau sel intinya. Nah, kerjaan-kerjaan ini, rekayasa-rekayasa ini nggak bisa kita hindari teman-teman, ya. Konsekuensinya di rekayasa atomik itu macam-macam alatnya. Ini akan mengubah banyak fungsi
benda-benda di sekitar kita. Contoh dari rekayasa atomik digabung dengan rekayasa biologi, misalnya 3D printing. Tadi 3D printing ya, laboratorium yang menghasilkan daging. Ada rekayasanya dan kemudian dicetak seperti daging. Mau tenderloin, sirloin, mau bruto, mau sayap, mau paha, terserah. Dicetak dia. Daging asli. Rekayasa dengan atomik 3D printing atau mesin cetak 3 dimensi ini bisa juga membuat gelas, bisa membuat meja. Di mana buatnya? Bukan lagi di pabrik, tapi di rumahmu. Rekayasa atomik gabung dengan rekayasa biologi bisa juga membuat robot-robot kecil, nano, ukuran kecil banget. Ditaruh di tubuhmu dan kemudian robot itu akan mencari organ-organ tubuhmu yang rusak. Mendeteksi di mana sel-sel kanker yang sudah mulai tumbuh, kemudian dipukul, dihancurkan. Kira-kira teman-teman, ini berpengaruh nggak dengan pekerjaan dokter? Berpengaruh nggak dengan industri peternakan? Dan di rekayasa digital, berpengaruh nggak dengan industri pendidikan? Saat nantinya orang bisa kuliah, bisa sekolah, tidak harus berangkat sekolah, tidak harus berangkat kampus, kita sudah merasakan sekarang ya. Tapi nanti bukan sekedar di layar, tapi kita masuk ke ruang 3 dimensi. Sudah saya terangkan dalam pertemuan acara Wake Up yang lalu. Ya, ini berpengaruh nggak pada industri pendidikan? Rekayasa atomik dan rekayasa persepsi bisa juga membuat kacamata yang saya pakai ini menjadi kampus saya. Ya, jadi rumahmu bisa diubah jadi pabrik. Tubuhmu bisa berubah menjadi rumah sakit dan dokternya sekaligus ruang operasi. Ya. Rumahmu bisa jadi tempat untuk menghasilkan daging. Menggantikan rumah penjagalan misalnya, rumah jagal hewan. Ya. Dan banyak lagi. Kain yang kamu pakai bisa menjadi alat musikmu. Kira-kira berpengaruh nggak ya pada industri yang memproduksi alat-alat musik? Akan berpengaruh, dan menurut World Economic Forum, sebuah lembaga prestisius tadi, 2025, 4 tahun lagi akan terjadi revolusi besar-besaran. Di mana akibatnya 85 juta pekerjaan, khususnya pekerjaan fisik, ya, pekerjaan rutin, dan pekerjaan berbahaya akan digantikan oleh robot, digantikan oleh mesin. Robotnya bisa besar, robotnya bisa dalam bentuk kain, robotnya bisa dalam bentuk nanorobot. Robot yang sangat kecil yang tadi bisa mendeteksi penyakit dan mengoperasi langsung ya. Bukan cuma mendeteksi, mengoperasinya dalam tubuh kita. Ini pasti akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Tapi ada gantinya nggak Mas Budiman? Ada? Kira-kira nantinya menurut World Economic Forum juga 90 juta pekerjaan baru akan lahir. Tapi bukan lagi kerja-kerja fisik. Bukan lagi kerja rutin. Bukan lagi kerja yang berbahaya. Tapi kerja-kerja yang ditopang oleh rekayasa biologi, rekayasa atomik, dan rekayasa persepsi atau digital tadi. Cuma kali ini tidak lagi kerja-kerja fisik, rutin, dan berbahaya. Lantas kerja-kerja apa? Yang 90 juta nanti itu akan kerja seperti apa? Itu adalah kerja-kerja yang dasarnya adalah pada kemampuan imajinasi kita. Misalnya, dengan rekayasa digital, kita bisa buat metaverse atau meta semesta. Kita bisa mengimajinasikan sebuah kota, atau sebuah kantor, atau sebuah kampus, dibikin 3 dimensi, kita undang profesor, kita undang mahasiswa untuk kuliah di situ, bayar misalnya. Terjadilah, itu bagian dari rekayasa imajinasi, imajinasi berdasarkan rekayasa digital. Ya, itu imajinasi. Ada juga pekerjaan ini bukan cuma imajinasi, tapi juga inovasi. Inovasi untuk apa? Inovasi untuk membuat semua benda-benda di sekitar kita, fungsinya kita ubah. Bendanya sama, tapi fungsinya kita ubah. Ya, misalnya contoh inovasi adalah yaitu, misalnya smartphone yang kita pegang bisa kita pakai alat untuk membeli sesuatu. Sudah kita alami. Inovasi.
bendanya sama tapi fungsinya ditambahin. Kalau tadi imajinasi, bendanya belum ada. Bendanya belum ada, kita buat bendanya, kita tambahin. Kalau inovasi, bendanya sudah ada, kita tambahin fungsinya dengan fungsi-fungsi baru yang gak terpikirkan oleh orang-orang biasa, tapi hanya bisa terpikirkan oleh orang-orang yang inovatif. Saya ingin anak muda Indonesia nih, yang lagi kuliah, lagi sekolah, yuk inovatif yuk. Kalaupun gak bisa imajinatif, inovatif. Kalaupun tidak, berkreasilah. Kreatiflah. Nah, kalau sudah kayak gitu gimana Mas Budiman? Pekerjaan, hidup kita, kalau kita belum bisa meningkatkan skills dan keterampilan untuk imajinatif, inovatif, dan kreatif, karena sekolah saya hanya ngajari saya jadi tukang, karena kampus saya hanya ngajari saya jadi tukang untuk melakukan kerja-kerja rutin, atau kerja-kerja fisik, atau kerja-kerja yang berbahaya, gimana sih harus menghidupi kami, menghidupi anak-anak kami, atau juga nanti menghidupi orang tua kami? Nah, harus ada perombakan. Perombakan di dalam sistem ekonomi. Perombakan di dalam sistem sosial. Budaya. Karena itu di 2025 juga sudah ada gerakan yang nanti akan minta sistem ekonomi di seluruh dunia dirombak sedemikian rupa. Sehingga orang-orang atau warga negara yang bahkan belum bisa meningkatkan skillsnya atau keterampilannya untuk kerja di lapangan-lapangan kerjaan baru untuk dapat penghasilan. Dari mana? Ada namanya sistem UBI, Universal Basic Income, atau jaminan pendapatan semesta. Ya, akan masif. Setiap warga negara harus punya uang cash, harus punya uang tunai. Siapa yang menyediakan? Negara punya kewajiban. Akan juga melahirkan sistem keuangan baru, di mana dengan rekayasa digital orang bisa menciptakan alat tukar atau alat investasi digital. Namanya kripto. Saya yakin sebagian anak-anak muda sudah banyak nih keranjingan, sudah banyak yang mendapatkan penghasilan dalam kegiatan kripto ini. Meskipun sistem ekonomi kita belum mengakui itu sebagai alat tukar, tapi sudah diakui sebagai alat investasi. Mau tak mau, cepat atau super cepat, bukan cepat atau lambat, di 2025 kita harus ciptakan sistem itu. Ya, revolusi sistem dan budaya pangan tadi sudah saya singgung. Di 2025 mau nggak mau, kita harus memikirkan ketika teknologi rekayasa biologi yang menghasilkan daging itu muncul, yang itu bisa banyak memberikan suplai daging pada rakyat miskin, rakyat nggak bisa beli daging, itu akan bagus. Sehingga bagaimana memastikan teknologi ini bisa murah, bisa diakses oleh banyak pihak. Revolusi layanan kesehatan, saya katakan tadi, ya, nanorobot bisa mendeteksi penyakit di dalam tubuhmu, penyakit jantung, penyakit kanker, gula darah, atau apapun. Atau juga mungkin bakat stres, segala macam, ya, bisa diobati. Mereka masuk dalam tubuh kita dan mendeteksi, mencari, melacak di mana sumber-sumber penyakit itu muncul. Kira-kira berpengaruh nggak kepada sektor kesehatan, pada profesi kedokteran? Saya membayangkan suka atau tidak suka, ini akan terjadi. Mau nggak kita berubah? Saya pikir para peserta didik, anak-anak muda yang sekarang sekolah, generasi Z, generasi milenial, rasanya penting banget untuk menghadapi ini dengan inisiatif kita. Nggak usah nunggu negara untuk meningkatkan skills kita. Nggak usah nunggu perusahaan untuk meningkatkan skills kita. Yuk, kita tingkatkan sendiri skills itu. Karena apa? Ilmunya banyak. Kamu cari aja di YouTube. Kurikulum harus berubah nggak? Harus berubah. Apa yang perlu ditekankan bagi para pelajar atau mahasiswa, anak-anak milenial dan Z? Belajar berimajinasi. Belajar berinovasi. Belajar berkreasi. Belum lagi di tahun 2030 diramalkan sumber-sumber energi otonom dan modular itu akan muncul. Sekarang aja sudah ada di Stockholm, Swedia. Mobil lewat jalan tol itu langsung nge-charge. Karena mobil listrik lewat jalan tol berapa meter langsung nge-charge tuh. Langsung dia terisi lagi energinya sehingga bisa jalan lagi. Artinya apa? Jalan tol pun bisa menjadi sumber untuk menyuplai energi sehingga mobil yang lewat itu bisa jalan lagi, terisi lagi baterainya. Itu contoh jalan. Mungkin nggak sumber energi modular nanti bukan cuma di jalan tol, tapi di rumah kita.
Bisa nggak? Bisa saja, ya. Sehingga proses personalisasi produksi lewat 3D printing akan berpengaruh. Di era yang nggak lama lagi, semua akan berubah fungsi. Lembaga sosial, pendidikan, politik, bisnis akan berubah fungsi. Bukan cuma itu, benda-benda fisik yang kita pakai setiap hari akan berubah fungsi. Tadi, kacamatamu jadi kampusmu, ya. Tubuhmu jadi rumah sakitmu, ya. Kain batik, kain sarungmu jadi alat musikmu. Tapi itu hanya contoh 3 saja. Ada berapa banyak lagi, Mas Budiman? Saya nggak bisa menghitung. Yang jelas, jumlahnya akan sebanyak imajinasi kita. Akan sebanyak imajinasi para ilmuwan. Akan sebanyak imajinasi para teknolog. Dan saya ingin kamu nih, anak-anak muda Indonesia, bagian dari situ. Jangan cuma beli ya. Bikin dong. Berimajinasi dong. Kita negara besar loh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wake up. Ayo, wake up. Bangun kita.